Iya Mbak Siti, sejak perusahaan itu masuk, air irigasi kita jadi berubah. Kadang keruh, kotor, juga kayak perusahaan tuh nggak pernah ngobrol baik-baik sama kita. Benar tuh Bapak Ibu, saya dengar-dengar dari warga sekitar juga, warga-warganya sudah mulai resah. Kalau misalkan kita biarin terus-menerus kayak gini, itu bukan cuma hasil panen aja yang bakal hilang, tapi anak cucu kita masa depannya juga bakal ikutan lenyap. Tuh. Kami datang ke sini minta kejelasan Pak. Kenapa tanah yang kami kelola sudah turun-temurun? Kenapa sekarang masuk wilayah operasional kalian? Perusahaan kami itu sudah dapat izin dari pemerintah, Pak. Jadi semua itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur apaan? Panen kami turun drastis, air sawah kami berbau. Ini gimana ceritanya? Itu kan tuduhan Bu, belum tentu benar. Kami kan selalu mengikuti operasional yang ketat. Kami nggak butuh prosedur di kertas. Kami butuh keadilan Pak. Keadilan untuk kami. Kalau masalah ini nggak ada solusi, kami akan terus protes sampai kapanpun. Proses-proses gini nggak ada gunanya, malah semuanya bikin rugi. Kami nggak bisa produksi, karyawan juga nggak bisa masuk. Itu karena kalian berdua tidak mau membuka ruang diskusi jujur dan terbuka buat kita semua. Baik, karena Bapak dan Ibu semuanya ada di sini, saya harap Bapak dan Ibu dapat tenang. Saya sebagai penengah berharap masalah ini menemukan solusinya. Untuk Pak Bos, apakah perusahaan bersedia transparan soal izin lahan dan bagaimana pembagian hasilnya nanti? Baik, Bu Kades, kami bersedia untuk membuka data dan membahas tentang kemitraan, asalkan semua kondisinya sudah kondusif. Untuk Pak Tani sendiri, bagaimana apakah warga bisa menghentikan aksi protesnya selama negosiasi ini sedang berjalan? Bersedia Bu, kami bersedia. Asalkan ada perjanjian tertulis yang jelas saja dan untuk evaluasi lahan yang transparan. Kami bisa kok Bu Kades mengadakan audit lingkungan dan komunikasi yang rutin dengan warga. Betul Bu, mungkin tambahannya libatkan juga lah warga untuk dalam hal pengawasan biar nanti nggak ada yang main belakang lagi. Baik Pak Bu, kami mungkin bersedia untuk melakukan kemitraan yang adil dan juga kami akan melakukan evaluasi lingkungan setiap 6 bulan sekali. Kalau memang komitmen ini bisa dijalankan Pak, kami siap kerjasama. Ya, terima kasih. Nah, begitu dong, konflik itu bukan menghancurkan, tapi menemukan keseimbangan. Tanah ini milik kita bersama dan untuk masa depan kita bersama. Keadilan itu lahir dari sesuatu hal yang dibicarakan secara terbuka, bukan hanya marah-marah atau teriak-teriak saja. Kerjasama lebih baik daripada hanya saling bersaing. Kesejahteraan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan kita. Inilah yang namanya manajemen konflik, komunikasi yang jujur, partisipasi, dan kolaborasi.